Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Semoga solih-solihah di rumah selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada yang tahu hari ini hari apa? Ya betul, hari ini hari Senin. Hari ini kita akan belajar PAI atau Pendidikan Agama Islam. Hari ini nanti kita akan belajar tentang sirah atau kisah Nabi Hud alaihi salam. Solih-solihah, jangan lupa sebelum belajar menyiapkan buku tulis dan juga alat tulisnya ya solih-solihah. Sebelum belajar, marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Solih-solihah, hari ini Usmaya akan menceritakan tentang Nabi Hud alaihi salam. Sebelumnya, solih-solihah masih ingat gak tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam? Nah, Nabi Nuh dan kaumnya ini mendapatkan atau mengalami sebuah banjir yang sangat besar yang menenggelamkan dunia. Kemudian Nabi Nuh ini membuat kapal yang sangat besar untuk dinaiki oleh Nabi Nuh dan juga kaumnya, orang-orang solih-solihah. Kemudian setelah banjirnya surut, Nabi Nuh dan juga kaumnya turun dari kapal tersebut dan menyebar ke seluruh dunia. Nabi Nuh memiliki keturunan, salah satunya bernama Syam. Dan dari keturunannya inilah terlahir keturunan yang bernama Nabi Hud alaihi salam. Jadi Nabi Hud ini merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Gitu ya, solih-solihah. Nah, kaum Ad ini, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad ini memiliki tubuh yang besar, kuat, dan juga tinggi-tinggi. Kaum Ad ini merupakan orang-orang Arab yang tinggal di pegunungan daerah Yaman yang terletak antara Amman dan juga Hadramaut. Nama lembah yang mereka tinggali bernama Mughith. Solih-solihah, karena kaum Ad ini bertubuh kuat dan juga besar, mereka sangat masyhur di kalangan orang-orang Arab pada saat itu. Mereka juga memiliki kebun-kebun yang sangat luas dan juga tanah-tanah yang sangat subur yang dialiri oleh sungai-sungai. Makanya mereka memiliki kebun-kebun yang sangat subur dengan hasil panen yang sangat berlimpah. Dan juga karena kemewahan dan juga kekuatan dari mereka, mereka mampu membangun bangunan-bangunan yang besar dan juga istana-istana untuk mereka tinggali. Karena kemewahan ini, mereka jadi sombong dan suka menganiaya orang lain. Kemudian mereka ini jadi lupa siapa sih yang selama ini sudah memberikan nikmat kepada mereka. Mereka jadi lupa solih-solihah. Kemudian mereka juga menyembah berhala dan membuat patung-patung. Mereka berterima kasih dan berdoa kepada berhala-berhala tersebut. Ketika mereka ditimpa kesusahan, mereka juga meminta kepada berhala-berhala tersebut. Karena kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh kaum Ad ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam ini merupakan nabi dari keturunan dari orang kaya dan juga
Dia memiliki akhlak yang sangat baik. Nabi Hud ini merupakan orang soleh yang sama sekali tidak terpengaruh dengan kesesatan yang dilakukan oleh kaum Ad. Kemudian Nabi Hud ini mulai mendakwakan kaumnya, yaitu kaum Ad. Nabi Hud ini selalu mengajak kaumnya untuk kembali kepada tauhid, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Kemudian Nabi Hud ini berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu dan tidak ada yang memberikan upah kepadaku selain Allah Subhanahu wa taala." Tetapi kaumnya ini tidak mau mengikuti ajakan dari Nabi Hud alaihissalam. Mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap menyembah berhala-berhala mereka. Sampai pada suatu waktu mereka dilanda kekeringan yang sangat panjang, dilanda kemarau. Hujan tidak turun-turun, panas, kering. Tetapi mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud dengan sabar selalu mengajak kaumnya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak mau soleh-solehah. Mereka malah meminta kepada berhala-berhala mereka. Mereka meminta kepada berhala-berhala mereka agar berhala-berhala mereka itu menurunkan hujan kepada kaum Ad. Nabi Hud tetap sabar, tetap mengajak kaumnya dengan lembut, tetap menasihati mereka, tetap berdakwah kepada mereka bertahun-tahun lamanya. Tetapi mereka tetap saja tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya sedikit dari mereka. Salih-salihah, bagaimana tadi cerita tentang Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad. Salih-salihah, kita tidak boleh seperti kaum Ad ya. Mereka kaum yang durhaka dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala, tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Tetapi mereka malah bersyukur dan beribadah kepada berhala. Tidak boleh ya soleh-solihah. Kita harus dan hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya soleh-solihah. Minggu depan Usmaya akan menjelaskan atau menceritakan tentang kisah kaum Ad yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Salih-salihah, jangan lupa ya murojaah setiap hari, dan juga jangan lupa membaca Al-Quran atau membaca karimahnya di rumah ya. Cuci tangan sebelum makan dan juga ketika habis berpergian dari luar rumah. Dan juga soleh-solihah, jangan lupa sholat 5 waktu ya. Sudah kelas 1 SD, sholatnya harus 5 waktu. Gitu ya soleh-solihah. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, soleh-solehah bisa langsung bertanya ke Usmaya, Usrista, Usulia atau Ustia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.